Halo. Eh, hari hari ini kita akan melanjutkan pengajaran tentang Allah. Saya minta kepada Pak Melki untuk saya dijadikan host. Kita akan melanjutkan tentang pengajaran tentang Allah, di mana pada hari ini kita akan belajar kembali seperti apa itu Allah dan seperti apa perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Host berarti. Sudah, oke. Oke. Oke, apa kita pada hari ini pada pelayanan Ministry Obaja 19 September 2021, yakni firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Saudara-saudara boleh mengikuti sembari membuka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat yang ketujuh, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat yang ke-8. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman semua, pada seri pengajaran tentang Allah yang saya bawakan pada beberapa minggu yang lalu, di mana di sana saya mengajar, di sana kita boleh belajar tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, ya, menyatakan dirinya sebagai Allah kepada Musa dan memanifestasikan dirinya dalam bentuk teofani Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan dalam konteks itu Allah mengutus yang namanya Musa untuk menyelamatkan bangsa umat pilihan Tuhan dari kerja paksa di Mesir. Dan kita melihat pada pengajaran tentang Allah dalam konteks kitab Keluaran selanjutnya dari Keluaran pasal 6. Di sini diceritakan bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai penyelamat atas bangsa Israel. Tetapi sebelum kita mengetahui lebih dalam, saya akan mengantar saudara-saudara dengan beberapa pertanyaan. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan hanya ikan mati yang selalu mengikuti arus. Ya, saudara-saudara yang terkasih, paham nggak tentang pepatah ini? Pernahkah saudara melihat ikan yang hidup selalu ikut arus? Gitu. Kemana arus pergi, ke situ dia pergi. Pasti sesekali dia akan melawan arus. Sesekali dia mungkin akan pergi ke tepian melawan arus sedikit. Itu buktinya dia hidup. Jadi pepatah ini mengatakan hanya ikan mati yang selalu mengikuti arus. Karena apa? Karena sesuatu yang mati tidak bisa digerakkan oleh dirinya lagi yang eksis gitu. Dia sudah tidak eksis lagi menggerakkan dirinya karena dia sudah mati. Yang ada, dia hanya akan ikut apa yang membawa dia. Kalau angin yang membawa dia, angin akan dia ikuti. Kalau air yang membawa dia, air akan dia ikuti. Apakah artinya?
Bahkan dalam konteks kehidupan kita, apa artinya dan apa hubungannya nanti dengan pembacaan firman Tuhan. Gitu. Kalau kita berbicara hanya ikan mati yang selalu mengikuti arus, kalau ada pepatah orang Batak juga, ada orang Batak di sini ya. Ada pepatah orang mengatakan seperti ini. Eme namasak diga ursa, ina masa ini ula gitu. Artinya apa yang sedang tren itu yang dia ikuti. Gitu loh. Dan kalau kita berbicara tentang pepatah ini, apa artinya? Saudara-saudara yang terkasih, ya, sebagai manusia, ya, kita tentu akan dengan mudah menentukan, ya, dan menemukan orang-orang yang pelin-pelan, yang tidak berpendirian. Gampang sekali, tidak usah pergi 10 langkah, bisa saja di sampingmu adalah orang yang pelin-pelan. Jangan-jangan orang yang di sampingmu, yang kamu sebut sebagai pacar yang setia pun adalah orang yang pelin-pelan. Gitu. Tidak perlu 1 kilometer, tidak perlu 10 kilometer. Bisa saja di ruangan kecil, di samping kita, dekat kita adalah orang-orang yang pelin-pelan. Yang tidak berpendirian, dan itu akan gampang kita temukan. Bahkan beberapa orang, arah hidupnya ditentukan bukan eksistensi dirinya yang menentukan langkahnya, tetapi lingkungan. Ya. Tetapi lingkungan yang menentukan langkahnya. Bukan eksisnya dirinya yang menentukan perjalanannya, tetapi lingkungan, orang lain, keadaan sering menyetir diri kita. Sudah membawa hidup kita, bukan kita lagi yang hidup dalam diri kita, tapi ada hal-hal di luar diri kita yang menggerakkan diri kita. Jadi kalau kita berbicara tentang eksistensi, ya, manusia, kita adalah manusia yang eksis, ya, yang harusnya kita itu berdaulat atas diri kita. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang hal-hal di luar kita sering menyetir kehidupan kita, membawa kita, sudah menggiring kita, mengarahkan kita. Apa saja hal-hal yang sifatnya realitas atau fenomena hidup. Ya. Jadi sekalipun pepatah ini tidak terlalu bermakna negatif, tidak semua harusnya dibawa pada arah negatif. Tetapi memang pada umumnya tafsiran daripada pepatah ini ialah mengarahkan kepada seseorang yang tidak memiliki pendirian, pelin-pelan, sudah disetir oleh keadaan, disetir oleh situasi. Saudara-saudara yang terkasih, ya, kalau kalian bertemu dengan orang yang seperti ini, kira-kira seru nggak gitu? Seru nggak kira-kira kalau ketemu dengan orang yang seperti ini? Pelin-pelan, tidak berpendirian, disetir oleh keadaan gitu ya. Bahkan teman-teman mungkin akan mengejek temannya yang mungkin sudah menikah ketika seperti dibawa ketika istrinya, ejek gitu. Terus ada teman-teman yang bucin gitu ya. Ya mungkin teman-teman kan pada tahu bucin ya, udah cinta gitu, seperti bukan pemince ya, bukan pemince, bukan. Dia bukan bucin ya. Tapi sering sekali kita disetir oleh keadaan, disetir oleh pacar, disetir oleh lingkungan, membuat kita tidak berpendirian dan kita tidak eksis atas diri kita. Dan hari ini kita akan belajar seperti apa fenomena, seperti apa Allah yang eksis atas dirinya, berdaulat atas dirinya, dan itu menjadi pelajaran penting untuk kita mengerti. Saudara-saudara, ya mungkin kalian pernah bertemu ya 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya, mungkin dengan seseorang yang kalian anggap hebat gitu. Ya, mungkin si A, mungkin si B. Tapi tiba-tiba kalian bertemu sekarang, ternyata kalian sangat kecewa dengan perilakunya. Gitu. Kalian tidak melihat lagi apa yang kalian lihat dulu pada dirinya. Ya mungkin kalian melihat sosok dosen ya, kalian melihat Pak Batara hari ini, oh seperti ini. Mungkin 5 tahun lagi belum tentu Bapak seperti itu. Gitu. Bisa saja. Karena kita manusia. Manusia itu sulit ditemukan. Manusia yang konsisten. Kita berpikir 5-10 tahun lagi dia akan tetap seperti itu. Ternyata tidak gitu. Sekarang pandangan Anda terhadap dia berubah drastis. Mungkin juga kalian teman-teman semua atau Bapak Ibu pernah bertemu 1-2 tahun yang lalu dengan seseorang yang rajin beribadah. Tetapi sekarang ini sepertinya kerajinannya kendor. Ya. Bahkan pacarnya Triani dulu yang mengatakan aku sayang padamu. Gitu. Menuliskannya dalam semua status media sosialnya, ternyata nggak seperti itu kenyataannya gitu.
Atau beberapa banyak pria wanita menyesal karena memandang suami atau istri yang dinikahinya tidak sebaik waktu mereka pacaran. Ya. Sedangkan suami istri aja bisa menyesal, apalagi yang pacaran ya. Bisa menyesal. Dan kita akan gampang bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Kita akan banyak menemukan orang yang berubah karena kesulitan ekonomi. Itu akan akan gampang kita temukan. Kita akan melihat kesetiaan akan berkurang karena lingkungan, ya, karena sudah semakin suka main game, ya, suka nongkrong, ya, kesetiaannya kepada ibadah, kesetiaannya kepada pacarnya, kesetiaan kepada telepon orang tua, yang macam-macam ini bisa berubah. Kita akan melihat seseorang guru yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Ya, itu banyak kalian temukan sekarang. Dan Bapak pun banyak melihat yang seperti itu sekarang. Kita akan melihat orang tua yang hanya menginginkan yang baik dari anaknya, tetapi orang tua itu sendiri tidak pernah berubah dan mengubah hidupnya. Mereka hanya menuntut anaknya baik. Dan itu sering kita temukan pada orang tua kita juga. Kita akan melihat pemimpin daerah atau negara yang tidak menepati janji-janji kampanyenya. Itu akan mudah sekali. Kita akan melihat teman yang ketika pinjam uang itu manis sekali mulutnya. Iya, nanti tenang aja, saya setelah gajian langsung saya bayar. Gitu. Tetapi waktu mengembalikan dia kabur, bahkan tidak mengaktifkan handphonenya. Sering kita temukan. Kita akan melihat anak-anak yang akan mau makan, ya, bukan karena lapar, tapi karena ada maunya. Karena menuntut sesuatu kepada orang tuanya. Saya mau makan kalau saya begini, saya begini, saya begini. Bukan karena lapar lagi. Ya. Kita juga akan melihat orang-orang bahkan dalam pelayanan Tuhan, bukan lagi melayani, tapi ingin melayani. Saya mendengar cerita dari seorang teman, ya. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang ingin khotbah ke daerah Jawa Tengah. Pengkhotbah itu meminta dijemput dengan Fortuner. Saya melihat sendiri chat-chatannya. Minta dijemput harus dengan Fortuner. Ya, itu sangat miris sekali. Bukan lagi melayani, tetapi harus dilayani. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, apakah ada manusia yang begitu konsisten yang bisa kita temui? Ya. Adakah manusia yang begitu konsisten yang kalian sudah temui? Ya. Nggak usahlah berbicara tentang pacaran dulu. Nggak usah berbicara pacar, nggak usah berbicara suami istri, nggak usah berbicara dosa. Yang siapa saja yang kalian temui, ada nggak yang kalian lihat begitu konsisten dalam hidupnya, perkataannya, perbuatannya, itu sangat sulit kita temukan. Bahkan saya sendiri menilai diri saya itu sangat sulit mengatakan bahwa saya orang yang konsisten. Siapakah dia? Ya. Apakah ada di antara kita? Mungkin bisa saja ada. Di mana kita akan menemukannya? Ini yang paling sulit ini. Di mana kita menemukan orang yang seperti itu, ya? Apakah kalian atau Anda adalah orang yang konsisten? Itu menjadi pertanyaan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira kalau ya, kira-kira kalau ini terjadi pada Allah, ya. Kalau Allah kita bukan Allah yang konsisten, apa yang ada dalam pikiran kalian? Kalau Allah kita bukan Allah yang setia kepada janjinya. Kalau Allah kita bukanlah Allah yang sesuai, ya, dengan apa yang Dia janjikan, apa yang Dia perintahkan, kira-kira seperti apa pikiran Anda menilai Allah itu? Atau kira-kira kalau Allah itu seperti manusia tidak konsisten, kira-kira apakah Dia layak disebut sebagai Allah? Ya. Atau adakah Allah seperti pacar kalian yang tidak setia? Atau adakah Allah seperti orang tua kita yang hanya menuntut kebaikan? Atau adakah Allah seperti dosen yang hanya menuntut mengerjakan tugas tapi tidak diperiksa? Kira-kira seperti itu. Adakah Allah seperti pendeta yang hanya menyuruh, taatilah firman Tuhan, tapi dia sendiri belum tentu taat? Kira-kira kalau Allah seperti itu, tidak konsisten, dapatkah atau layakkah dia menyandang gelar Allah atau dikatakan sebagai Allah? Tentu tidak. Ya. Allah kita adalah Allah yang konsisten, setia terhadap janji dan rencananya. Ya. Pernahkah Allah gagal? Atau apakah Allah yang kita sembah, yang kita puji itu dapat gagal? Itulah yang akan kita pelajari pada konteks perjalanan umat Israel, ya,
bagaimana Allah membimbing menuntun mereka dalam segala kesulitan dan ketertengkukan, kekerasan hati bangsa Israel. Tetapi Allah tetap konsisten. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, berdasarkan kitab Keluaran ini, ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita dapat belajar tentang konsistensi Allah dengan semua rencana dan janjinya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus. Ya. Yang pertama, Musa tetap, ya, sebagai pilihan Allah untuk membebaskan bangsa Israel, sekalipun Musa berulang kali menolak Allah. Kalau kalian atau kita atau saya sebagai Allah berhadapan dengan Musa pada saat itu, mungkin saya akan menggagalkan rencana itu. Coba bayangkan, kita posisikan diri sebagai Allah. Musa, saya mengutus engkau pergi ke bangsa Israel. Selamatkanlah umatku. Musa mengatakan, janganlah aku Allah, bukan akulah. Aku enggak pinter lah, aku enggak pandai, aku enggak mau lah. Coba kalau kalian bertemu dengan, kalian misalnya sebagai seorang guru, bertemu dengan anak yang seperti itu. Pasti kalian akan bilang, ya udahlah, enggak usah jadi. Tapi apakah Allah ngambek dengan situasi seperti itu? Justru dia berulang kali membujuk Musa untuk mewujudkan rencananya. Ya, bahkan apa yang diinginkan oleh Musa, dia meminta seorang teman, Harun. Allah pun mewujudkannya, memberikannya. Ya. Tapi Allah tidak ngambek. Tapi coba kalian bertemu dengan yang seperti itu. Bertemu dengan pacar yang seperti itu. Pasti kalian ngambek kan? Apalagi pemince kan, gampang ngambek gitu. Pasti langsung ngambek-ngambekan dia. Tetapi apakah Allah ngambek dengan situasi itu? Tidak. Dia tetap konsisten untuk mewujudkan janjinya kepada bangsa Israel. Yang kedua, ya, sekeras apapun hati Firaun, ya, tetap melalui mujizat yang dilakukan, ya, oleh Musa. Berulang kali Musa meyakinkan Firaun bahwa dia diutus oleh Allah dengan berbagai mujizat, tetapi Firaun berusaha mengimbangi mujizat itu dengan para tua-tua ataupun orang-orang yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang kurang lebih sama. Ya. Pertama, air menjadi darah, tetapi ahli sihir Mesir dapat melakukannya. Kedua, katak. Ketiga, nyamuk. Keempat, lalat ikat. Kelima, penyakit sampar. Ya. Terus keenam itu barah, ketujuh itu hujan es, kedelapan belalang, kesembilan gelap gulita, 10 kematian anak sulung. Coba teman-teman dan saudara semua, sampai ke-9 Firaun itu masih menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Yang ke-10 kematian anak sulung, dan anak sulung daripada Firaun meninggal, itu yang membuat dia mungkin bukan luluh ya, tapi mungkin dia menjadi berpikir ulang, jangan sampai semua anak sulung itu meninggal. Ini menjadi bencana yang sangat besar. Akhirnya dia mengizinkan mereka keluar. Akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar. Pertanyaannya, kalau kalian atau kita atau saya sebagai manusia, saudara-saudara yang terkasih, berhadapan dengan Firaun yang keras kepala bertengkuk seperti ini, kira-kira kalian bakal terus gak di dalam ketetapan kalian ataupun apa yang kalian inginkan? Bisa saja kalian mundur. Banyak sekali orang ketika berhadapan dengan sesuatu yang sulit, sekali dia hadapin, kedua dia hadapin, ketiga dia hadapin, keempat dia hadapin, kelima dia akan bilang, oh ini bukan janji Allah atas diriku, dia mundur. Sering seperti itu. Sering kita mundur gitu. Dalam mencari pekerjaan pun seperti itu, dalam memulai hubungan yang baik pun seperti itu, dalam berbagai aspek, dalam mengerjakan tugas pun seperti itu. Kita tidak tahan untuk diuji. Kira-kira kalau Allah kita bukan Allah yang konsisten, pasti ditinggalkan. Capek-capek saya. Tapi apakah Allah melakukannya? Tidak. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, Keluaran 13 ayat 17, Allah membawa bangsa Israel berputar melewati Laut Tebraus, sekalipun ada rute yang paling dekat, ya, lewat Filistin.
Menurut beberapa literatur, harusnya mereka bisa berjalan cuma 4 aja. Rute paling dekatnya. Sudah santai-santai istirahat malam, berjalan itu 4 tahun bisa. Tapi Allah harus membawa mereka berputar melewati Tabera. Ya. Dan mereka harus berjalan kurang lebih 40 tahun. Tetapi apa yang ternyata terjadi? Ya. Tentara Firaun pada Keluaran 14 ayat yang ke-8. Tentara Firaun mengejar bangsa Israel. Dan ayat 15 bangsa Israel menyeberangi laut Tabera. Coba bayangkan, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi Firaun berpikir kembali siapa yang akan menjadi budak mereka. Akhirnya mereka dikejar. Tetapi Allah membuat sebuah mukjizat dengan membelah laut Taberau sehingga mereka bisa melewati, dan mereka bisa melewati laut Taberau dengan baik, dan tentara-tentara Firaun tidak bisa mengejar mereka lagi. Tetapi sampai di situ, apakah bangsa Israel sudah sangat yakin tentang pertolongan Allah itu? Kalau kalian ditolong Allah seperti itu, kita ditolong Allah seperti itu, mungkin sesuatu yang sangat ajaib, yang membuat kita berbalik 180 derajat keimanan kita, mempercayai Allah. Tapi apakah mereka langsung percaya kepada Allah serta-merta? Tidak juga. Nanti kita akan melihat. Ya. Selanjutnya, yang kelima, peristiwa bangsa Israel di Mara dan di Elim. Keluaran 15, 22, 27, ayat 24, bangsa Israel bersungut-sungut karena air di Mara terasa pahit. Kemudian Musa meminta air kepada Allah. Coba bayangkan saudara-saudara yang terkasih, Allah itu berhadapan bukan dengan manusia-manusia yang baik. Allah itu bukan berhadapan dengan orang-orang yang baik. Allah itu bukan berhadapan dengan orang-orang yang tahu mengucap syukur atas pertolongan Allah. Tapi dia berhadapan dengan orang-orang yang suka menggerutu, keras kepala, tegar tengkuk. Dan Allah dengan sengaja membuat rute perjalanan lebih jauh. Itu dengan maksud Allah. Nanti kita akan pelajari. Terus kemudian, saudara-saudara yang terkasih, supaya lebih lengkap kita dapat memahami, Keluaran 6 ayat 2, 16 ayat 2, bangsa itu bersungut-sungut karena makanan. Coba bayangkan, saudara-saudara, mereka sudah melihat pertolongan Allah yang ajaib, membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, ya. Mereka di sana menjadi budak, terus mereka dilepaskan oleh Allah melalui laut Tabrau, tapi Keluaran 16 ayat 2, bangsa itu bersungut-sungut karena makanan. Padahal Allah sudah memberikan mereka makanan manna dari surga. Tapi mereka meminta daging. Mereka bersungut-sungut. Mereka katakan, Musa, ngapain kau bawa kami keluar dari Mesir? Di Mesir kami masih bisa makan daging. Di sini kami mau makan batu. Coba bayangkan. Jangankan dulu hati Musa, ya. Hati Allah seperti apa berhadapan dengan bangsa yang seperti itu? Kira-kira kalau saudara-saudara semua berhadapan dengan orang yang seperti itu, kira-kira apa? Apa tindakan saudara? Pasti saudara akan binasakan, kan? Kalau nggak bisa dibina, akan dibinasakan gitu. Tapi apakah Allah seperti itu? Tidak, kan? Keluaran 17, bangsa Israel bertengkar karena air. Ya. Dan apa yang terjadi di sana? Mereka bertengkar hanya karena air, hanya karena tidak ada air. Dan akhirnya Musa berdoa kepada Allah untuk meminta air. Keluaran 17, Allah menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan orang Amalek. Mereka berusaha untuk diserang orang Amalek, tapi mereka memenangkan peperangan. Ya. Keluaran 17, Allah menampakkan diri di Gunung Sinai kepada bangsa Israel. Ya. Keluaran 20, Allah memberikan 10 hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Keluaran pasal 24, terjadilah upacara pengikatan janji antara Tuhan dengan bangsa Israel. Tetapi setelah itu, ya, Keluaran pasal 32, baru saja bangsa Israel mengikat perjanjian dengan Allah. Tetapi pada ayat pertama pasal 32, bangsa itu melanggar hukum Taurat pertama, yaitu membuat patung lembu emas. Ayat pertama dan kedua. Hukum pertama dan kedua. Coba bayangkan, saudara-saudara, Allah itu berhadapan dengan manusia-manusia ataupun orang-orang yang seperti itu. Mereka sudah dibawa keluar dari Israel, dari perbudakan, dijanjikan sebuah bangsa, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, ya. Terus kemudian mereka dilepaskan melewati sungai laut Taberau, mereka diberikan minum, diberikan makan, apapun yang mereka minta diberikan oleh Allah,
Mereka minta daging sampai mereka ada yang mati karena makan daging kebanyakan. Gitu. Mereka dipatok ular, Allah memberikan jalan keluar untuk kesembuhan mereka. Coba. Dan di pasal yang ke-20 Allah memberikan hukum Taurat, Musa naik ke Gunung Sinai. Ya. Tapi karena saking lamanya, Musa turun, mereka mengatakan, ngapain sih si Musa turun, lama sekali turun dari Bukit Sinai? Baru mereka meminta kepada Harun, karena si Musa lama turunnya. Kalau demikian, buatlah bagi kami seperti Allah. Buatlah seperti kami sesembahan seperti Allah, supaya kami menyembah kepadanya. Coba bayangkan. Mereka tidak menyadari betapa besar pertolongan Allah dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka tidak menyadari. Dan pasal 32 itu, mereka membuat melanggar hukum Taurat. Yang pertama dan kedua, mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Keluaran 32, Allah melihat bangsa itu, bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudara yang terkasih, ya, dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira kalau kalian berhadapan dengan orang yang seperti ini, ya, kalian sebagai, misalnya kalian bekerja, kalian sebagai guru, kalian sebagai seorang pendeta, kalian sebagai seorang misalnya pekerja biasa, tapi ada teman-teman yang seperti itu, ya, ada misalnya ada keluarga yang seperti itu, seperti apa tanggapan kalian? Ya, apakah kalian akan tetap mengasihi? Apakah kalian akan tetap mengampuni? Apakah kalian akan tetap mendampingi? Apakah kalian akan tetap memberikan pertolongan? Ya. Bukankah sering kita disetir oleh keadaan? Mengasihi karena orang mengasihi kita terlebih dahulu. Bukankah kita sering disetir oleh keadaan? Memberi karena kita sering diberi terlebih dahulu. Bukankah kita sering disetir oleh keadaan? Kita akan mengampuni, ya. Kita akan mengampuni karena ada sesuatu. Ya. Bukankah kita sering disetir oleh keadaan? Ya. Kita mau menolong orang lain karena ada maunya. Kira-kira kalau Allah kita bukan Allah yang konsisten, sampai enggak kira-kira bangsa Israel ke tanah Kanaan? Saya yakin tidak sampai. Ya, saya yakin tidak sampai. Tengah dari bangsa Israel ini pun sifatnya, mahasiswa yang saya bimbing, mungkin saya akan tinggalkan. Ya, karena saya berpikir seperti ini. Ya ngapain bimbing orang yang tidak mungkin bisa baik gitu. Lebih baik membimbing orang yang baik supaya lebih baik. Ada prinsip seperti itu. Tapi ternyata melalui pembelajaran kita firman Tuhan hari ini, Allah tidak seperti itu. Bahkan dalam beberapa ayat firman Tuhan dikatakan, ada 10 domba, 1 hilang. Ya. Kalau kalian misalnya, saudara-saudara yang terkasih, sebagai seorang peternak, 99 domba kembali ke kandangnya, 1 domba hilang. Ya, ngapain? Dibiarkan aja yang 1, karena masih ada 99. Tapi Tuhan membalikkan fakta pengertian itu. Allah mencari yang 1. Allah mencari yang 1. Saudara-saudara yang terkasih, ya. Apakah karena kekerasan hati bangsa Israel Allah menjadi berubah? Bapak Ibu dan teman-teman semua mungkin akan memutar haluan karena sepertinya ada jalan terjal ketika kalian menghadapi kasus yang seperti ini. Apakah kekerasan hati bangsa Israel mempengaruhi rencana Allah? Tidak. Bangsa Israel adalah gambaran seluruh umat manusia. Lantas apakah Allah meninggalkannya? Bangsa Israel adalah gambaran kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus beranjak dari sini. Ya. Bangsa Israel tidak ada bedanya dengan Anda dan dengan saya. Itu adalah gambaran kita. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah, seperti inilah kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Allah. Saya, saudara, ya, seperti itulah kehidupan kita dengan Allah. Tidak ada bedanya kita seperti bangsa Israel. Tidak lebih baik dari mereka. Ya. Atau ada yang lebih baik dari mereka. Atau udah ada. Sudah ada yang lebih baik dari mereka. Apakah karena sudah belajar di STT, ya, sekolah teologi, sudah lebih baik dari bangsa Israel? Tidak juga. Ya. Bangsa Israel ini adalah gambaran kita semua. Seperti inilah kita bersama dengan kehidupan spiritual kita dengan Allah, seperti inilah perjalanan kehidupan kita dengan Allah. Ya. Tapi apakah Allah akan mundur dari hidup saudara, meninggalkan
dan tidak menepati janjinya atas hidup saudara. Tidak. Allah kita adalah Allah yang konsisten dengan janjinya. Ya. Kalau Allah kita tidak konsisten, masuk neraka lah kita semua. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, bukti konsistensi Allah yang dapat kita lihat. Yang pertama, Allah konsisten dengan kasih-Nya. Ya. Allah menjanjikan sebuah tanah Kanaan yang Allah akan membawa mereka ke sana. Orang-orang yang dikasihinya, umat pilihannya. Dan Allah konsisten dengan kasih-Nya. Tidak memperdulikan ketertingkukan, tidak memperdulikan kenakalan, tidak memperdulikan kurangnya pengenalan bangsa Israel atas diri, tidak memperdulikan betapa bersungut-sungutnya kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan penyelamatan ke bangsa ke tanah Kanaan. Allah konsisten dengan kasih, mengasihi mereka. Allah konsisten dengan janjinya. Dia berjanji, dia menepatinya. Karena kalau dia tidak menepati, dia bukan Allah. Allah konsisten dengan kuasanya. Dia dengan kasih-Nya mau menyelamatkan bangsa Israel ketika mereka terpojok, bangsa Israel di tepian Laut Taberau. Dengan kuasanya dia membelah laut. Dia setia. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah konsisten dengan kasih-Nya kita kepada sekeliling kita? Bukannya firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan yang paling berat dikatakan, kasihilah musuh. Tidak usahlah berbicara musuh. Ya. Tapi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita menjadi orang yang konsisten dengan kasih kita kepada orang lain? Sudahkah kita konsisten dalam komitmen pacaran? Ibu Pemince, belum kan? Ibu Triani, sudahkah kita menjadi konsisten? Ya, mungkin 10 kali bilang I love you satu hari itu bisa. 10 kali. Tapi itu bukan mengatakan I love you 10 kali, bukanlah kualitas dari konsistensi cinta. Allah, bukti cinta Allah bukan hanya sekedar perkataan, tapi perbuatan. Konsistensi, kesetiaan sampai mati di kayu salib. Apakah kita sudah konsisten dengan janji kita? Apa janjimu kepada orang tuamu? Apa janjimu kepada temanmu? Apa janjimu di hadapan Allah? Apa janjimu dengan pelayananmu? Apa kita sudah konsisten? Maka kita harus bisa tidak memperdulikan orang-orang yang berusaha merusak pelayanan. Orang-orang yang berusaha mengganggu pekerjaan kita. Orang-orang yang berusaha menyingkirkan kita. Kita tidak boleh peduli. Kita konsisten saja. Karena ada orang yang gampang mundur, tawar hatinya. Ketika ada orang yang sedikit mengganggu, mencolek dia. Gak mau di situ lagi. Terus, apakah kita sudah menjadi orang yang konsisten dengan kuasa Allah dalam diri kita? Memperkatakan perkataan-perkataan Allah. Bukankah kita sering dikecilkan? Ya, dikecilkan oleh diri kita sendiri karena kita tidak mengakui perkataan Allah itu berkuasa. Kita sering mengatakan orang sakit pergi ke dokter, padahal kita bisa berpuasa menyembuhkan. Kalau kita melakukannya dengan iman. Kalau kita melakukannya dengan iman, sekalipun ada beberapa orang menerima karunia itu, tapi kita tidak salah mendoakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini? Ya, apa yang menjadi pelajaran penting dari peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir? Sekaligus menjadi sesuatu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, untuk kita pelajari betul-betul. Allah mendidik bangsa itu untuk rendah hati. Harusnya mereka bisa melewati jalur yang lebih cepat lewat Filistin, yang diperkirakan mungkin hanya 4 tahun bisa sampai dari Mesir ke Kanaan. Tapi Allah sengaja memutar mereka untuk meruntuhkan kesombongan bangsa Israel. Bangsa Israel terlalu sombong karena mereka menyatakan dirinya umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kesombongan itu membuat mereka tegar tengkuk. Ya. Intinya seseorang yang tegar tengkuk hanya akan membuat dirinya menderita. Seandainya mereka rendah hati di hadapan Allah, mungkin jalurnya yang paling cepat adalah pilihan Allah. Tetapi Allah mau menunjukkan siapa dirinya, memperkenalkan siapa dirinya, menunjukkan kuasanya, bahkan dalam semua sungut-sungut bangsa Israel. Allah berusaha merendahkan diri bangsa Israel
dengan perbuatan-perbuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sombong-sombong aja. Jadi manusia sombong aja. Ya. Ya supaya menderita. Orang kalau sombong itu cari penderitaan aja. Itu bangsa Israel. Sombong aja. Nggak usah pikirkan, nggak usah kenal orang itu, nggak usah ramah, nggak usah memikirkan perasaan orang lain, ya. Nggak usah banyak hal lah yang sifatnya sombong itu. Sombong aja itu hanya akan mempersulit diri kalian. Ya. Kesombongan itu hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel dididik oleh Allah untuk diruntuhkan kesombongannya melalui perbuatan-perbuatan Allah. Tapi apakah serta merta mereka percaya kepada Allah dan tidak sombong? Oh, ternyata tidak juga. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, ya, dikatakan seperti ini. Sementara menurut jalur yang paling dekat dapat ditempuh 4 tahun perjalanan. Oleh karena itu, dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita akan mengalami hal-hal sulit di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, ya. Teman-teman, adik-adikku semua, saudara-saudaraku yang belum mendapat pekerjaan, itu menjadi hal sulit bagi kalian. Itu menjadi hal sulit. Teman-teman yang kesusahan mendapatkan jodoh, itu menjadi kesulitan sendiri. Ya. Teman-teman dalam pekerjaan yang tidak mendapatkan perhatian ataupun gaji yang sedikit, itu pun menjadi sebuah kesulitan bagi kita. Teman-teman yang masih mungkin bergumul dengan berbagai hal, ya, untuk mewujudkan rencana atau visinya. Saya katakan, biar kiranya kesulitan itu kita pergunakan dengan baik untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, kebergantungan kita kepada Allah. Jangan sombong, ya, karena kesulitan itu akan selalu ada. Demikian dikatakan Yakobus, ya, Yakobus pasal yang pertama. Dikatakan pencobaan-pencobaan itu adalah sesuatu yang baik untuk membentuk diri kita. Untuk membentuk diri kita. Jadi jangan pernah hindari, kesulitan itu akan selalu ada. Tetapi apa yang paling penting? Bergantunglah kepada Allah. Jangan sombong. Jangan andalkan dirimu. Ya. Jangan seperti bangsa Israel yang menganggap dirinya selalu umat pilihan. Tunduklah kepada Allah supaya jalan kita mudah. Coba bangsa Israel harusnya bisa jalan 4 tahun sampai di tanah Kanaan. Akhirnya sampai 40 tahun. Diruntuhkan Allah terus kesombongan mereka. Coba bayangkan, kalau kita sombong-sombong di hadapan Allah, yang harusnya kita selesai kuliah bisa 4 tahun, akhirnya 7 tahun. Tunduk. Harusnya pelayanan kita sudah sampai di sana gitu. Tapi nggak sampai-sampai, karena apa? Kita sombong, nggak mau mengandalkan Tuhan. Tunduk aja kita, tunduk. Serahkan semua kepada Tuhan. Harusnya hubungan kita banyak hal ya yang bisa kita capai harusnya. Tapi karena ketidaktundukan kita, kekerasan hati kita, kesombongan kita, ketegartengkukan kita yang merupakan gambaran umat Israel, kita diputar-putar oleh Allah perjalanan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tentulah dalam hidup kita tidak pernah luput dari masalah dan perjuangan. Kita sering sekali memperjuangkan kehidupan kita dengan segala rencana dan berharap semua yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita untuk menjadi bagian hidup kita. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih, Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara yang terkasih, ya, mau perjalanan kita lurus, mau perjalanan kita lurus dan diluruskan oleh Allah, hanya satu. Apa dikatakan? Amsal pasal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati
dan jangan bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Tapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, mereka diputar-putar oleh Allah seperti itu. Diputar-putar. Yang harusnya bisa lurus, tembak lurus begini. Tembak lurus sampai 4 tahun. Tapi karena ketidaktundukan, kekerasan hati, mereka diputar-putar oleh Allah sampai diruntuhkan kesombongan mereka. Ya. Kalau kita mau lama, ya sombong aja. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jangan mau cari penderitaan, tunduk aja kepada Tuhan. Yang kedua, perjalanan itu mengajarkan bangsa itu untuk bersyukur. Bangsa Israel untuk bersyukur dalam segala hal. Dan ini menjadi gambaran kita, karena sering sekali kita tidak menjadi orang yang bersyukur atas pemberian Tuhan. Bangsa itu telah diberikan mana, mereka menuntut daging. Diberikan daging, mereka menuntut daging yang lain. Mereka diminta burung. Kita lebih banyak ya menuntut Tuhan untuk memenuhi semua kemauan kita. Dan ini gambaran kita, dalam kehidupan kita pun seperti ini kok kita. Saudara saya pun seperti itu, saya mengakui, saya pun seperti itu. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah akan memberikan semua yang mereka butuhkan. Allah memberikan yang semua mereka butuhkan. Dan bukan yang mereka inginkan. Allah menyediakan semua yang mereka butuhkan. Bukan yang mereka inginkan, tapi karena kekerasan hati mereka, Allah pun beberapa hal mewujudkan keinginan mereka. Mereka menuntut Musa kayak mau makan daging, kayak mau air yang seperti ini, diwujudkannya. Allah berjanji akan beserta dengan mereka dan menjadi jaminan atas kehidupan mereka, tetapi mereka tetap menganggap pemberian Allah itu adalah sesuatu yang biasa dan seolah-olah tidak bernilai. Coba bayangkan, kita pun seperti ini kan. Kita tidak bisa melihat perbuatan-perbuatan kecil, pertolongan kecil yang Tuhan berikan pada kita. Kita anggap itu biasa-biasa. Padahal itu wujud daripada providensia Allah dalam kehidupan kita. Atau pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Tidak melihat lagi bahwa tetangga kita yang baik. Tidak melihat lagi bahwa orang kadang memberikan sesuatu kepada kita sekalipun kecil nilainya. Itu adalah pemberian Allah atau kebaikan Allah. Tidak melihat lagi teman yang selalu ada dengan kita adalah pemberian Allah dan pertolongan Allah. Tidak melihat lagi pendidikan yang bisa kita selesaikan tepat waktu adalah pemberian Allah dan pertolongan Allah. Tidak melihat lagi uang yang kecil yang dikirimkan oleh orang tua kita kepada kita adalah pemberian Allah. Tidak melihat lagi gaji yang kecil yang kita terima adalah pemberian Allah. Kita tidak bisa bersyukur. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sering sekali kita tidak berterima kasih atas pemberian orang. Ada sebuah cerita yang sangat menarik ya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kisah perjanjian baru. Ada seorang janda miskin dan ada seorang kaya di hadapan sinagog ya. Waktu itu waktunya untuk memberikan persembahan. Ya. Dan Tuhan Yesus menceritakan, ada seorang miskin memberikan persembahan 2 peser. Dan 2 peser itu adalah uang yang dia miliki. Uang yang dia miliki semuanya hanya 2 peser. Dan seorang perempuan janda miskin itu memberikan semuanya 2 peser. Dan ada seorang kaya memberikan beberapa uang misalnya. Misalnya kalau orang kaya itu punya uang 1 juta, dia kasih 100.000. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, mana yang paling besar pemberian mereka? Kalau kita menilai, ya, kalau kita mau menilai nilainya, ya, kita akan mengatakan orang kaya itu memberi lebih besar. Karena apa? Nilainya lebih besar. Kalau orang miskin itu hanya punya uang 2.000 misalnya, janda miskin itu 2.000, kita kasih semuanya persembahan ke gereja 2.000, ya, habislah uangnya. Tapi orang kaya punya uang 1 juta, dia kasih 100.000, masih ada sisanya 900.000. Kalau kita berpikir persembahan siapa yang paling besar? Ya persembahan orang kaya, 100.000 banding 2.000 enggak seberapa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, menurut kalian persembahan siapa yang paling besar? Tuhan Yesus mau mengajarkan kualitas daripada pemberian kita kepada Allah atau perbuatan kita kepada sesama bukanlah terletak pada nilai atau nominal yang bisa kita berikan, tapi kerelaan hati, keikhlasan yang bisa kita berikan. Itulah kualitas yang paling tinggi, bukan nilai. Sering sekali kita berpikir bahwa apa yang baik itu adalah sesuatu yang besar, pemberian. Padahal tidak.
Kualitas itu adalah kerelaan hati dan keikhlasan. Kira-kira apa yang akan dia makan sore harinya? Janda miskin itu kalau dia memberikan semua uangnya, ya, sudah tidak ada lagi. Tapi dia bergantung penuh kepada Allah, memberikan seluruh hidupnya. Intinya di sana bukan berarti saya mengajak saudara untuk apa yang kalian miliki sekarang. Misalnya kalian punya uang 10 juta, kalian kasih semuanya 10 juta kepada gereja. Bukan. Atau punya uang 5.000 sekarang, udah kasih aja cuma 5.000. Kalian kasih 5.000, bukan. Artinya kalian nggak memikirkan lagi apa yang kalian makan nanti sore, nanti malam, bukan. Tapi ilustrasi itu memberikan sebuah gambaran yang paling tinggi kualitasnya bukan nilai pemberian, tapi keikhlasan hati. Sudah? Keikhlasan hati, kebergantungan kepada Allah, keberserahan kita kepada Allah, itu yang paling tinggi. Ya, kita bukanlah orang-orang yang menganut persembahan, misalnya 10%, 20%, 30%, bukan. Apa yang patut kau berikan kepada Allah, berikanlah. Itu intinya. Jadi oleh karena itu, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 ayat 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, ya, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Efesus 5 ayat 20 berkatalah, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang membuat kita sering sekali tidak mencapai tujuan ataupun rencana di dalam kehidupan kita? Yang pertama saya katakan, karena kita terlalu sering mengandalkan diri kita. Terus selanjutnya, ya, seperti tadi, kita terlalu sering bertengkuk dan sombong di hadapan Allah. Yang kedua, kita tidak tahu mengucap syukur atas pemberian Allah. Ya. Maka dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang konsisten, yang senantiasa mewujudkan kasihnya, janjinya, dan kuasanya bagi kita. Orang Israel adalah gambaran kita, tidak terkecuali saya dan kalian semuanya, dan saudara-saudara. Seperti itulah hubungan spiritualitas kita dengan Allah setiap hari. Kalau ada yang bertanya, sudah berapa persenkah engkau berikan hidupmu kepada Allah? Itu pernah saya tanyakan, dan itu pernah ditanyakan juga kepada saya. Saya berkata seperti ini, mungkin saya baru memberikan 5% hidup saya di hadapan Allah. Mungkin baru kasih 5%. Terus seseorang itu berkata, 5% hidupmu kau berikan kepada Allah. Coba lihat, sudah seberapa besar perbuatan Allah dalam hidup. Saya coba menilai, menghitung berkat Allah. Ya, karena ada lagu mengatakan, berkat Tuhan mari hitunglah. Saya coba melihat, wah, baru 5% saya berikan hidup saya. Sudah sebegitu besar Allah berikan kepada saya. Pencapaian saya sudah begitu besar. Ya. Terus dia katakan, coba naikkan 3% lagi. Kamu akan melihat hal yang lebih besar. Coba naikkan 5% lagi menjadi 10%. Kamu akan melihat lebih besar. Coba naikkan 15%. Coba naikkan terus menerus. Ya. Karena kehidupan kita harus semakin serupa dengan Kristus. Dan konsekuensi orang percaya mengatakan aku percaya kepada Kristus. Dan Kristus hidup di dalam dirinya. Dan dia di dalam Kristus adalah menuju keserupaan dengan Kristus. Maka dia harus mengekang segala keinginan, mengekang tubuhnya, mengolah tubuhnya untuk tunduk kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terlepas dari sudah berapa besar kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, lihatlah apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu saat ini dengan cara bersyukur. Serahkan kembali hidupmu, kamu akan melihat hal yang lebih besar. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menutup firman Tuhan hari ini. Ya. Belajarlah konsisten dalam berbagai aspek dari Allah. Dalam kehidupan rohani, ya, belajarlah mengolah tubuhmu, ya. Belajarlah mewaspadai banyak hal di dalam hidupmu dengan mengolah tubuhmu untuk tunduk kepada Allah, ya. Belajarlah konsisten dalam berteman, belajarlah konsisten dalam pacaran, belajarlah konsisten dalam visimu, belajarlah konsisten dalam berumah tangga, belajarlah konsisten dalam pekerjaan, belajarlah konsisten dalam pendidikan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara tunduk
tidak sombong kepada Allah. Yang kedua, dengan cara mengucap syukur dari semua pemberian Allah kepadamu, maka hidupmu akan lebih mudah. Tidak akan banyak kelok-keloknya, ya. Tidak akan berputar-putar, ya. Maka Tuhan akan meluruskan kehidupanmu dan Tuhan akan meluruskan jalan. Saya akan katakan, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Karena itu, sekecil apapun yang kamu miliki saat ini, setialah dengan berharap kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang sombong dan menyombongkan diri. Bangsa Israel adalah gambaran kita, maka kita harus punya bergantung kepada Allah. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali kami Tuhan terhambat untuk mensyukuri semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sering kami tidak melihat lagi perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan kami. Karena kami sering menilai apa yang baik yang Tuhan beri hanyalah nominal-nominal yang besar. Bahkan kami sering menilai perbuatan baik Allah, kami nilai hanya sebatas rupiah-rupiah yang kami dapatkan. Kami tidak bisa melihat lagi sekeliling kami adalah bentuk kebaikan Allah. Teman-teman, orang tua, saudara-saudara adalah bentuk pemberian daripada kebaikan Allah dalam kehidupan kami. Kami sering menilai kebaikan Allah hanya sebatas rupiah-rupiah. Oleh karena itu Tuhan ampunilah kami. Kami mau menjadi orang yang senantiasa rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam perjalanan spiritualitas kami yang adalah gambaran orang Israel yang Tuhan sedang membawa kami dari keberdosaan kepada kehidupan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan itu Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka dengan demikian Tuhan ajari kami dan kuatkan kami senantiasa untuk mengolah tubuh kami, untuk senantiasa mengekang diri kami, untuk senantiasa Tuhan meninggalkan kehidupan lama kami, untuk kami benar-benar serupa dan semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, firman Tuhan ini bukan hanya sekedar untuk kami mengerti, tapi biarlah itu boleh termeterai dalam diri kami dan perjalanan spiritualitas kami sebagai orang percaya. Terlepas dari apa pekerjaan kami, Tuhan, kami tahu mujizat Tuhan itu terjadi atas kami semuanya. Terlepas dari apa yang ingin kami capai sekarang ini, Tuhan, yang berbeda-beda, kami tahu bersama dengan Tuhan kami bisa mencapai semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami menjadikan Allah satu-satunya Allah. Dan kami tidak mau memberhalakan yang lain. Karena kami tahu itu tidak disukai oleh Allah. Kami mau mengikuti firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah dan tidak menjadikan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada WL ya. Terima kasih Bapaknya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ini bukan yang lagu kita maksud. Gak apa-apa itu Saya aja. punyanya khusus. Gak apa-apa kah? Ikut aja. Gak apa-apa kah? Bapak tadi uji lah. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian kita, selidiki hati.
Kiranya Engkau memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Riki. Di sini. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami malam hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Bapa, kami menyadari semua ya Tuhan, hanya Allah yang benar, hanya Allah lah yang konsisten dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak setia, tetapi Engkau adalah Allah yang setia, yang menuntun perjalanan hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami berulang kali melakukan perbuatan dosa. Tetapi Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa di surga, di dalam mengiring Tuhan, kami seringkali lalai, kami seringkali jatuh bangun. Ya Bapa, biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, untuk belajar konsisten di dalam hidup kami. Kami konsisten melayani Tuhan, kami konsisten di dalam hal apapun. Belajar, ajarkan kami untuk kami boleh belajar bahwa apa yang kami lakukan, biarlah kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, biarlah kami kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu Pak Batarul Tebar yang sudah menyampaikan firman yang dalam ini. Biarlah kami boleh belajar untuk mengoreksi diri kami, melihat kedalaman hati kami, sudah konsistenkah kami sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mau terbuka di hadapan Tuhan, kami tidak konsisten, tetapi kami belajar untuk konsisten. Biarlah Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sudah bentangkan tadi memperbaharui hidup kami dan memampukan kami. Kami belajar tidak belajar seperti orang Israel yang di dalam perjalanannya memakan waktu yang begitu banyak. Padahal sebenarnya ada waktu yang begitu cepat yang harus dilalui. Ya Bapa di surga, kami mungkin seringkali terjadi dalam kehidupan kami sama seperti bangsa Israel. Kami jatuh bangun, tetapi kami belajar ya Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, anak-anak muda yang ada di Obaja Ministry ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memakai mereka ya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 5-6 tahun ke depannya, kalau Tuhan izinkan, Tuhan boleh pakai kami, hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dimanapun kami berada dan dimanapun kami mengabdi. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan Obaja Ministry malam hari ini. Biarlah kami berdoa juga Tuhan buat Obaja Ministry ini. Biarlah kami boleh di tempat ini bahkan boleh belajar saling menghormati, saling memberi hormat kepada siapapun di antara kami. Tidak melihat
perbedaan-perbedaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk perkembangan Obaja Ministry ke depannya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang terus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Obaja Ministry. Berkati juga ya Tuhan, saudara-saudara hamba tadi yang sudah memberikan hati mereka untuk melayani Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan memakai hidup mereka lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang sangat berharga ini. Satu hal yang kami minta kepada Tuhan, di masa hidup kami ini ya Tuhan, ajarkan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik dan melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Kami boleh belajar untuk mengekspos diri kami untuk terus berkembang ke depannya, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami perlu buat bangsa dan negara kami. Dan juga Tuhan pulihkan, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Dan pada akhirnya bangsa kami ini sudah dipulihkan dari badai corona ini ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan apapun yang dijumpai oleh tanganmu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dibuat yang berhasil. Dan berjalanlah bersama dengan Tuhan sampai kita kembali kepadanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati selalu.